Kalau berdiri, maka mauqiful imam itu tumitnya. Kalau berdiri, mauqiful imam itu mana? Tumit. Tumitnya misalnya ini kaki, ini telapak, ini tumit kan paling belakang. Walaupun makmumnya, misal makmumnya itu punya kaki panjang, sehingga jarinya makmum itu melebihi dari jarinya imam. Tapi tumitnya imam tetap di depan daripada tumitnya makmum, sholat jamaahnya sah. Karena patokannya adalah tumit ketika berdiri. Tapi ketika sujud, patokannya rukbah. Apa ini namanya? Lutut. Patokannya rukbah. Jadi kalau makmum yang kakinya panjang, ketika sholat berjamaah satu orang saja makmumnya, makanya disunnahkan agak mundur. Jangan terlalu mepet. Ya kadang terlalu mepet. Sehingga nanti kalau sujud, takutnya rukbahnya, lututnya si makmum itu mendahului daripada lututnya imam, sehingga bisa membatalkan sholat. Itu ketika sujud. Ketika duduk, orang sholatnya duduk, misalnya bisa berdiri, sholatnya duduk. Ya, maka yang jadi patokan ada sebelum bab sholat selesai, yaitu membahas tentang mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada sekitar 7 atau 8 perkara yang membatalkan sholat. Ini khusus ketika berjamaah ya, khusus ketika berjamaah. Kalau selebih dari itu banyak. Ini khusus ketika berjamaah. Perkara yang membatalkan sholat ketika berjamaah itu ada sekitar 7 atau 8 perkara. Yang pertama, alla ya'lam butlan salati imami. Dia tidak boleh mengetahui batalnya sholatnya imam. Artinya kalau dia itu sholat dan dia mengetahui bahwasanya imam ini tadi, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ini imam tadi telah memegang perempuan yang bukan mahramnya, kemudian maju jadi imam. Ya mungkin dia lupa imam ini tadi. Mungkin dia lupa kalau pernah megang dan lain sebagainya, lupa terus jadi imam. Makmumnya tahu, imam ini batal. Maka dia tidak sah untuk ikut sama imam yang di depan. Yang di depan tidak sah. Atau yang sering terjadi tidur. Tidur gitu. Subuh-subuh jadi imam langsung ngantuk deh. Menculik mihrab. Sholli subuh-subuh baina tasfidah. Tak itu kan. Subuh-subuh. Wudu. Selesai. Langsung salat. Nanti tahu kalau dia tidur, tidak boleh diikuti. Ya. Ta'lam butlan salati imam kecuali pernah diceritakan kejadian oleh Imam Abdullah Ba'alawi. Ini Imam Abdullah Ba'alawi termasuk karamatul awliya. Ya. Karamatul awliya. Ketika itu hadir satu majelis. Ada Abdullah Ba'alawi, Imam Abdullah Ba'alawi, ada cucunya Ahmad Asy-Syahid, lupa nama. Cucunya Imam Ahmad Asy-Syahid, ada juga Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah, 3 orang. Hadir satu majelis. Al-Munsyid yunsyid. Munsyid bawa qasidah. Begitu enak qasidahnya, Orang dulu itu kalau bawa qasidah diresapi artinya. Ya. Bukan sekedar enak-enak tok. Oh alamate anak ini tak. Enak iki qasidah. Ora artinya apa? Karo, pokoknya nadanya asik. Mana kok? Kaping 3. Dum. Oh, seru. Jadi orkes. Mana kok? Apa? Re. Sudah saiki gila sing seru-seru iki. Ada artinya dirasakan. Akhirnya Sayyidina Abdullah Ba'alawi tenang, haibah, waqar, sabat. Cucunya Sayyid Ahmad Asy-Syahid, enggak salah Muhammad Abdullah Ahmad Asy-Syahid teriak sehingga burung-burung yang terbang di atas itu jatuh meninggal. Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah ughmiya alaih, pingsan karena mendengarkan qasidah. Akhirnya masuk waktu asar, adzan, wahid yu'adzan, satu orang adzan. Setelah adzan kemudian qomat. Baris di shaf, itu Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah bangun dari pingsannya.
Bangun dari pingsannya langsung maju di shaf yang pertama. Tidak jadi imam dia, langsung maju di shaf yang pertama. Imamnya tetap Abdullah Ba'alawi. Imam Abdullah Ba'alawi itu imam. Mau sholat, ada salah satu hadirin. Hadir di situ ngomong, Al-Imam, Syekh ini ponakanmu Muhammad Maulad Dawila ini barusan tadi pingsan. Kok tiba-tiba masuk jadi imam, jadi apa sholat itu gimana? Ini barusan pingsan kan? Terus kok mau sholat itu? Akhirnya sama Al-Imam Muhammad begini, saya ini barusan wudhu dari Ma'ul Kautsar, dari telaga Kautsar. Ini karamatnya. Ini karamatnya mereka. Kalau sudah mereka yang berdiri, kita bukan oh itu ya lagi apa lagi? Nah kita orang sing ngene ya ngiler iku. Kakean ngiler sampe ngene-ngene kemana? Kilo ngene lempain iki. Apa ndak keringat ada ngiler keringat. Ngiler kayak sumber. Enggak bener ditiru. Pada sebenarnya Bu. Gila. Apa? Sawan ya. Bahaya itu. Kalau beliau ulama musaddiqin, kenapa kok kita percaya sama mereka? Kenapa kok kita percaya sama mereka? Karena mereka takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mereka tidak mau kalau mereka. Cuman yang apalagi ada sama diri mereka. Itu yang malah justru ya. Orang yang mengingkari karamah itu aneh. Kenapa? Karena karamah itu datang karena ketakwaan. Makanya dikatakan bahwasanya a'zamul karamah al-istiqamah. Loh, karena istiqamah itu termasuk daripada karamah. Termasuk daripada karamah. Dan itu yang menunjukkan bahwasanya salah satu bukti kalau ente takwa, bisa saja sesuatu yang kharik lil adah, sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa jadi terjadi. Tapi dengan takwa. Dengan takwa. Masuk nyogo lilin. Kok duit mah. Karomah ini. Jenengmu karomah. Yang pertama, Allah ya'lam butlan salat imami. Makmum tidak boleh mengetahui bahwasanya salatnya imam itu batal. Tapi kalau makmum tahu, tak boleh tidak sah. Bihadatsin atau ghairih, baik batalnya makmum tersebut dengan hadas atau lain-lainnya. Ibarah dari para fuqaha itu pakai Allah ya'lam, mengetahui. Tapi kalau makmum hanya menyangka bahwasanya imam tadi batal wudunya. Contoh, imam masuk kamar mandi, si makmum tidak tahu apa yang dilakukan imam dalam kamar mandi. Kemudian imam keluar dari kamar mandi tanpa wudu, langsung masuk di shaf, langsung jadi imam. Ya, itu tetap sah, sholat jamaahnya tetap sah. Kenapa? Karena makmum tidak meyakini batalnya imam. Makmum hanya menyangka. Karena makmum tidak melihat apa-apa. Bisa jadi imam tadi di kamar mandi cuma benengan sarung, ya kan, menenang sarung, atau ambil hajat, atau ngeludah misalnya, atau raup dan lain sebagainya, ya kan. Makanya ketika makmum tadi hanya menyangka, dugaan, itu tidak membahayakan atau tidak membatalkan daripada sholatnya makmum. Harus yakin dengan melihat. Ya. Atau imam tadi melaku sebelah sampai ke mana masjid, melaku di tengah jalan krungu swara krepret. Wis bodo amat imamnya. Langsung saf pertama lagi bahaya. Mamam kalau mari ngentut mau cuk rame-rame. Salah satu dosa yang sangat besar itu adalah imam yang ketika batal tidak keluar dari sholatnya. Itu suatu waktu Rasulullah SAW pernah pernah ziarah ke satu kuburan atau apa. Alhasil Rasulullah SAW mendengarkan suara tangisan. Ditanya siapa dia? Salah satu di antara mereka. Rasul mengatakan bahwasanya salah satu di antara mereka adalah seorang imam yang mana ketika batal tidak mundur, tetap maju karena malu, ya kan? Karena harga diri ini dan sebagainya, akhirnya malu untuk mundur. Apa mana itu imamnya di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, saling Ustaz Wahid imam Masjid Istiqlal.
Misalnya kan, misalnya sakal kok murah batal, oh jangan ngali melbu netizen kok. Tetap keluar. Nah yang kedua, Allah yataqaddam ala imamihi fil mawqif. Tidak boleh mendahului imamnya di tempat yang sudah ditentukan. Jadi imam itu punya mauqif. Mauqif itu tempat yang makmum itu tidak boleh mendahuluinya. Kalau berdiri, maka mauqiful imam itu tomitnya. Kalau berdiri, mauqiful imam itu mana? Tomit. Tomitnya misalnya ini kaki, ini telapak, ini tomit kan paling belakang. Walaupun makmumnya, misal makmumnya itu punya kaki panjang, sehingga jarinya makmum itu melebihi dari jarinya imam. Tapi tomitnya imam tetap di depan daripada tomitnya makmum, sholat jamaahnya sah. Karena patokannya adalah tumit ketika berdiri. Tapi ketika sujud, patokannya rukbah. Apa ini namanya? Lutut. Patokannya rukbah. Jadi kalau makmum yang kakinya panjang, ketika sholat berjamaah satu orang saja makmumnya, makanya disunahkan agak mundur. Jangan terlalu mepet. Ya kadang terlalu mepet. Sehingga nanti kalau sujud, takutnya rukbahnya, lututnya si makmum itu mendahului daripada lututnya imam, sehingga bisa membatalkan sholat. Itu ketika sujud. Ketika duduk, orang sholatnya duduk, misalnya bisa berdiri, sholatnya duduk. Ya, maka yang jadi patokan ada al-yatih, maaf, bokongnya ini. Itu patokan. Kalau sholatnya sama-sama duduk, patokannya ada di bokong. Wa'indal ittijah, kalau dia sedang berbaring, patokannya adalah janbi. Apa namanya? Pundak atau bahu. Ini patokan. Wa'indal istilqa, ketika dia berbaring, sholatnya berbaring, maka patokannya adalah ros, kepala. Makmum tidak boleh mendahului daripada rosnya, kepalanya imam. Gambaran jamaahnya gimana kalau istilqa? Kalau berbaring, gambaran jamaahnya gimana? Gambaran jamaahnya kalau yang makmumnya normal, bisa berdiri, imamnya mustalqi, berbaring boleh, jadi imam boleh, sah sholatnya sah. Cuman kan begini, ini kiblat mana? Kan begini ya, ini kepalanya, makmumnya di sini. Nah tumitnya makmum tidak boleh melebihi daripada kepalanya imam. Kalau tumitnya makmum melebihi kepalanya imam, berarti makmum sekarang mendahului imam di mauqifnya, dan itu membatalkan sholat. Batalkan sholat. Ibaratnya mendahului. Berarti kalau di belakangnya tidak masalah. Kalau sama tidak masalah. Tidak membatalkan sholat. Ini tumitnya makmum, ini tumitnya imam. Jejer. Tidak masalah. Cuman makruh tafutu bihi fadilatul jamaah. Bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Artinya dia sholat tidak dapat fadilah jamaah. Kosong dari fadilatul jamaah. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat juga ketika jamaah, yaitu at-takhalluf. Ini yang sering terjadi, terlambat 2 rukun dari imam. Terlambat 2 rukun min ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Min ghairi udhrin, tanpa ada udhur. 2 rukun itu ya, kalau imam ruku terus imam i'tidal, ini ketinggalan berapa rukun? 1 masih 1, kita ketinggalan rukuknya imam. Yang kan sekarang ini dah. Fa idza hawal imamu ila sujud, kalau imam sudah mulai membuat pergerakan ke sujud, berarti kita ketinggalan 2 rukun. Belum sujud. Imam belum sujud. Sudah membuat pergerakan ke sujud, berarti kita sudah ketinggalan 2 rukun. Rukun yang pertama rukuk, rukun yang kedua i'tidal. Kita ketinggalan 2 rukun, batal salat kita. Bukan batal sih, bukan batal. Kita diberi pilihan, mau niat mufaraqah, lanjutkan fatihahnya, atau putus fatihahnya ikutin imam. Jadi kalau saya baca fatihah ini bismillah ihdinas shiratal, imam sudah mau sujud, tugas kita sekarang milih salah satu di antara 2. Mau lanjutkan fatihahnya tidak apa-apa, tapi putus. Jangan niat jamaah, niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Niat nawaitul mufaraqah, atau saya niat putuskan jamaah sama imam. Lanjutkan fatihahnya tidak masalah. Atau enggak, saya tetap mau bareng sama imam. Putuskan fatihahnya, langsung ke sujud, tidak usah ruku.
langsung ke sujud. Nanti giliran imam salam, kita nambah 1 rakaat. Itu tugas kita. Kalau dia ndak milih salah satu di antara dua ini tadi, sampai imam sujud, ndak ngasih pilihan, batal sholatnya. Batal. Pahami ya? Ini kalau dia ketinggalan 2 rukun tanpa udzur. Gambarannya bagaimana tanpa udzur? Tanpa udzur itu misalnya dia ikut dari awal, Allahu Akbar, ikut dari awal, cuma dia bengong, tidak baca Fatihah, bengong. Mikiri Yahudi ini rotinnya dengan ini. Yahudi mana? Nah misalnya sampean yang ketemu Yahudi mang masih dikui Yahudi. Iya benar. Karamat viral itu. Mukjizat Nabi Isa semuanya dikeluarkan. Wallahi maka nama'i illa rahib wahid. Tak punya apa-apa kecuali 1 roh. Hebat Yahudi. Saking cintanya sama dunia. Sampai ini bang. Gara-gara Yahudi. Ini bang. Oh ketinggalan 2 rukun ya. Ketinggalan 2 rukun. Atau masbuk. Nah ini yang sering terjadi. Masbuk itu kalau sudah masbuk, siapa sih masbuk itu? Masbuk adalah orang yang dia tidak mendapati imam berdiri dengan kadar Fatihah. Anggap kita misal baca Fatihah 10 detik ya. Ketika kita takbir, imam itu tidak sampai 10 detik dari takbirnya kita sudah ruku. Berarti kita itu namanya masbuk. Tugasnya masbuk. Bukan cepet-cepetan tambahan mau coba Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rukuk, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan tambah batal kabeh. Tambah cepet. Allahu Akbar. Jadi kayak takbir imam ke rukuk itu alarm bagi kita. Cepet no Fatihah, bukan. Malah justru putus Fatihahnya. Rukuk kita sama ini. Terus Fatihahnya gimana? Yatahammalahal imam. Imam yang nanggung Fatihahnya. Jadi imam itu enggak gampang. Imam itu syaratnya berat. Karena apa? Karena dia banyak menanggung Fatihahnya makmum. Yang pertama. Banyak juga menanggung kesalahan atau khalal yang dilakukan makmum. Contoh, kalau ada makmum yang tidak kunut, imamnya kunut tapi makmumnya tidak kunut. Imamnya julus benas sajid, imamnya tasyahudul awal, makmumnya tidak tasyahudul awal. Makmum tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau ada imam kunut, ya Allahumma dina fi man hadait, iki makmum sik maca surat. Maca Fatihah sampai sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi sallallahu sujud, makmumnya baru i'tidal. Otomatis kan makmumnya tidak ikut kunut, langsung sujud. Berarti kan makmum tersebut meninggalkan kunut. Tidak sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi. Loh, terus berarti kan sholatnya kurang, ada bolong, ada yang kurang kan? Yatahammalahal imam, imam yang nanggung. Imam tasyahudul awal, makmumnya langsung berdiri, tidak mau tasyahudul awal, boleh, tidak batal sholatnya. Terus sunnah sujud sahwi, tidak sunnah sujud sahwi, ditanggung siapa? Tanggung imam. Yatahammalahal imam. Malah justru kalau kita sujud sahwi batal sholat kita. Yatahammalahal imam, imam yang nanggung. Makanya kalau kita baca Fatihah masbuk, tidak sampai pedot Fatihahnya, ditanggung sama imam. Yatahammalahal imam, imam yang nanggung. Tapi kalau sampai udzur, ada udzurnya. Kenapa? Memang bacaannya imam terlalu cepat. Imamnya terus ngenos. Makmumnya ngelos. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya lemah. Memang bacanya ya, bukan dibuat-buat. Memang dari aslinya seperti itu. Imamnya cepat. Ini diudzurin sampai 3 rukun. 3 rukun tawil. 3 rukun yang panjang. Rukun sholat itu ada panjang, ada pendek. Yang pendek apa? Yang pendek i'tidal sama julus, duduk di antara dua sujud. Itu 2 rukun yang pendek. Tidak dihitung, rukun pendek tidak usah dihitung. Yang dihitung 3 rukun panjang. Yang pertama rukuk. Rukuk 1. I'tidal tidak dihitung. Sujud yang kedua, ya kan? Duduk di antara 2 sujud tidak dihitung. Sujud yang kedua, 3. Artinya kalau imam sudah sujud yang kedua, kita masih baca Fatihah. Kemudian imam berdiri dari sujud yang kedua.
ingin ke rakaat kedua, mau berdiri kan imam? Kita masih belum selesai Fatihahnya. Ini kita disuruh milih salah satu di antara dua. Niat mufaraqah, lanjutkan Fatihahnya atau putus Fatihahnya, ikut sama imam. Ikut sama imam. Bisa dipahami ya? Itu insya Allah yang perlu kita perhatikan, insya Allah manfaat bagi kita semuanya. Ya, soalnya tidak ada yang nganggap ya. Cuman motonya masih merubah. Nah, saya tak dalam saya nganggap dah aman. Motonya merem. Ambil. Itu keluar hilang. Ambil nunduk. Anak paling enak itu ngajari wong ngantuk. Boleh paham terus deh. Paham terus. Mau tanya? Paham. Ada yang bertanya? Paham. Jawabannya paham dong. Siapa namanya? Paham. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Itu Bapak, Anda pernah lihat di YouTube Imam Masjid Nabawi atau Marwah itu kentut kekeh. Ini pada jadi Allah Akbar takbiratul ihram, makmum sudah takbiratul ihram semua. Dia ngentut. Dia mau ke belakang, dia bilang Allah Allah, dia bilang mau wudu lagi. Jadi dia keluar dia wudu. Tapi ya makmumnya gini. Terus balik lagi dia. Jadi imam lagi. Selama itu tidak ada yang gantiin. Tidak ada. Jadi kayak Imam Syafi'i tidak boleh. Madzhab Imam Syafi'i kan yang makmum kan harus teruskan bisa ya, harus digantikan. Iya, istikhlaf. Harus ada yang maju. Kalaupun tidak ada yang maju, kita salah sendiri. Kalau kita yang di saf kedua ya, saf kedua, saf ketiga tidak bisa maju jadi imam. Istikhlaf, kalau tidak bisa istikhlaf ya salah sendiri. Apa kalau di Jumat hukumnya wajib? Kalau misalnya Jumat kayak gitu ya kan, Jumat wajib jamaah, wajib dorong satu orang untuk jadikan imam. Karena itu bukan sholat Jumat, jadi kan tidak wajib berjamaah. Cuman kalau hukum sholatnya sebetulnya tidak masalah. Jadi imam tadi kalau keluar, ini berarti kan sholat sendiri. Kemudian imam masuk, yang jadi permasalahannya ini makmum harus jadi dunia, harus membarukan niat lagi untuk jadi makmumnya lagi. Loh, tanpa takbiratul ihram. Jadi kayak anak sholat sendiri ya, tiba-tiba ada orang sholat di sebelah anak, terus dia tak jadikan imam. Misal anak sholat duhur sendiri di Masjid Ampel, tak lihat ada orang anak sholat duhur sendiri. Kemudian antum datang, antum sholat duhur, iya. Sana tahu antum sholat duhur, hanya anak pukul antum anak jadikan imam boleh. Dikasih isyarat. Iya, nanti antum ganti niat imaman. Nah, masalah tidak perlu ngulang takbiratul ihram. Cuman ya gitu, pahalanya tidak full. Ya, tergantung mulai jamaahnya itu kapan. Kalau udah 2 rakaat ya dapat 2 rakaat itu toh. Kalau makmumnya nunggu gitu. Tidak boleh, makmum tidak boleh nunggu. Harus lanjut sendiri. Lanjut sendiri dulu. Niat mufaraqah. Ini ditunggu. Lahzah. Iya, tunggu. Nah, jadi ya lanjutnya dewe. Nanti kalau misalnya imamnya datang, ya wis kita niat ikuti imam lagi tidak apa. Iya, di pause sih. Karena yang membatalkan sholat itu begini. Kita itu makmum, ya, tidak wajib sebetulnya jadi makmumnya fulan, tidak wajib. Tapi kalau kita nunggu lama dan pergerakannya sama dengan pergerakan imam itu membatalkan sholat. Contoh, masuk di satu masjid, Allah sembahyang. Lihat imamnya ternyata beda mazhab sama kita. Akhirnya kita niat mufaraqah. Tapi ketika selesai bacaan Fatihah kita, surat kita selesai, kita tidak ruku. Nunggu imam ruku baru kita ruku. Kan tidak enak kan? Ke imam belum ruku, kita ruku duluan. Kan tidak enak. Kan tidak enak kan sama orang-orang sebelah. Akhirnya kita nunggu lama. Imam tadi rukuk baru kita rukuk. Sudah selesai bacaannya, saya nunggu lagi. Imam baru kita. Ini membatalkan sholat. Nunggu imam tanpa ada niat makmuman dan gerakannya ikut dengan gerakan imam, batal sholat.
Terus kalau ada 2 jamaah, Nah, kalau sudah ada jamaah satu, terus ini dianggap enggak apa, dianggap dia mau kepingin jamaah dewi, kan biasa ada orang nah, dia bikin jamaah sendiri dengan sholat yang sama, ya. selagi dia bukan imam rawatib, tidak masalah. Tapi kalau imam rawatib tidak boleh. Maksudnya? Imam rawatib misal kayak di Masjid Ampel, tiba-tiba ini belum salah, bikin jamaah boleh. Tidak boleh. Ya maksudnya tidak boleh itu bukan haram, makruh. Ada berpahala jamaah. Oh ya. Oh tapi kalau yang itu boleh Pak ya? Kenapa? Setelah sholat. Setelah sholat. 2-3 jamaah di satu masjid Boleh. boleh. Soalnya kan kita nggak tahu. Jadi apa sebenarnya? Dia jamaah enggak, kosor enggak, terus kan kita kan disunahkan untuk memilih imam yang pagi. Nah, Disunahkan untuk ini ya. apa enggak? Oh boleh ya? Apalagi taba'adul masjid, masjidnya besar sehingga jamaah satu di sana satu di sini. Kecuali imam rawatib. Kalau imam rawatib enggak. Ya itu kan waktu Karena fitnah nanti. awal banget. Iya. Nah ini setelah itu. Ya enggak masalah. Oh, dapat sama semua pahala jamaah. Nah. Utamanya kalau tidak salah ada gol itu yang mengatakan tidak dapat fadilah. Iya, Kalau tidak salah. pernah dengar gitu ada gol yang. Kalau tidak salah ada gol yang mengatakan fadilah. Muktamad beda. Wallahu a'lam. Tidak ada muktamad. Yang muktamad tetap Tetap dapat. dapat.